Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1. Dalam video kali ini kita akan mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada video pembelajaran ini terbagi ke dalam 3 part atau 3 bagian. Video pertama kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nama-nama kitab yang wajib diimani beserta rasul penerimanya. Video kedua akan kita bahas isi kandungan kitab-kitab Allah beserta dalil naklinya, pengertian suhuf, dan yang ketiga perbedaan kitab dan suhuf beserta rasul penerimanya. Selanjutnya, video ketiga, kita akan membahas cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini akan menambah pemahaman kalian terhadap materi iman kepada kitab-kitab Allah ini secara lebih lengkap. Untuk itu, sebelum kita memasuki bagian pertama dari video pembelajaran ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, sebelum kita mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara lebih jauh, Bapak ingin mengajak kalian untuk merenung. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan raya namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Ya, tentunya kita hanya akan berputar-putar dan tidak memiliki tujuan yang jelas, bahkan kita bisa tersesat. Atau apa jadinya jika kita menaiki kendaraan namun tidak mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Tentunya akan merugikan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Demikian juga dengan kehidupan ini. Jika hidup ini tidak memiliki tujuan yang jelas,
dan arah yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian kita tersesat. Oleh karena itu, agar hidup kita tidak tersesat, maka Allah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua kitab-kitab tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia. Para siswa yang berbahagia, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib mempercayainya. Keharusan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Para siswa yang berbahagia, ada dua kandungan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 ini, yaitu berupa perintah dan larangan. Yang pertama adalah perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sementara yang kedua adalah larangan untuk tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Tentunya semoga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang tersesat tersebut. Para siswa sekalian, untuk menuntun kehidupan manusia ke jalan yang benar dan lurus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, antara lain kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing Bani Israel. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Zabur
diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membimbing umat Nasrani pada abad pertama Masehi. Dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan di Madinah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia. Para siswa sekalian, itulah video pembelajaran pertama kita pada materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak lagi materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, ikuti terus video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin.